Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Mulia Mas Rahman dari kelas H Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2050302071111098. Kali ini saya akan presentasikan mengenai diferensial dan juga integral. Kita langsung masuk ke materi pertama, yakni diferensial. Diferensial mengacu pada perbedaan infinitesimal atau turunan fungsi, atau dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Dengan kata lain, diferensial ada turunan. Kaidah penggunaan diferensial. Yang pertama ada diferensiasi konstanta, yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat, yang ketiga ada diferensiasi perkalian, yang keempat ada diferensiasi pembagian, dan yang terakhir ada diferensiasi penjumlahan ataupun pengurangan. Rumus dasar dari diferensial adalah jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunan dari fx adalah n dikali a x pangkat n-1, seperti contoh, y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3. Kedua angka ini kita turunin satu persatu ya. 5x pangkat 2 kita turunin terlebih dahulu. 2 dikali dengan 5, 10. Dapatlah 10. X pangkat 2 dikurangin 1, pangkat x. X pangkat 1. 3x pangkat 3. 3 dikali 3, 9 ditaruh di depan. X pangkat 3 dikurangin 1 belakangnya. X pangkat 2. Nah, itu materi dari diferensial. Kemudian kita langsung masuk kepada penerapan diferensial untuk menentukan elastisitas dalam pasar. Ini adalah rumus dari elastisitas. Kemudian permintaan suatu barang dengan menggunakan rumus ini akan dikatakan elastis jika ND atau elastisitas permintaan itu lebih dari 1, elastis uniter jika elastisitas permintaan sama dengan 1, dan inelastis jika elastisitas permintaannya kurang dari 1. Misal, dalam suatu soal diketahui QD sama dengan 15 plus 2P pangkat 3, dan P sama dengan 2. Maka turunan dari QD adalah 6P pangkat 2. Kenapa cuma 1? Padahal di sini ada 15, karena 15 di sini tidak memiliki variabel, oleh karena itu tidak relevan untuk diturunin. Maka 6P pangkat 2 dikali P per 15 plus 2P pangkat 3 sama dengan 24 dikali 2 per 31. Kita kalkulasikan 48 per 31, kemudian kita kalkulasikan lagi, mendapatkanlah hasil 1,54. Berdasarkan ketentuan ini, 1,54 lebih dari 1, oleh karena itu, barang yang ditanyakan di sini memiliki permintaan yang elastis. Kemudian, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yakni integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan, dan dikategorikan menjadi dua jenis, yakni integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan yang disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau luas suatu daerah disebut integral tentu. Kita langsung masuk ke yang pertama, integral tak tentu sebagai inverse atau kebalikan. Bentuk umum integral adalah, ini S yang panjang ini adalah integral ya. Fx dx sama dengan fx plus k. Fx dx itu merupakan diferensial dari fx. Fx di sini merupakan integral partikular dan k ini adalah konstanta. Kaidah penggunaan integral tertentu itu ada formula pangkat, formula logaritmis, eksponensial, penjumlahan, perkalian, dan yang terakhir ada substitusi. Contoh dari integral tertentu adalah integral dari 7x pangkat 6 dx. Maka 7x pangkat 6 plus 1 per 6 plus 1 plus K. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini kebalikan dari diferensial. Kalau misalkan diferensial pangkat yang dikedepanin, maka angka yang kalau misalkan integral, angka yang depan ini dikebelakangin. 7 ke belakang, jadi 7 di sini kan, jadi 7 nih. Nah, yang ini hilang. Dan kalau misalkan kita buktiin, turunan dari x pangkat 7 adalah 7x pangkat 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke integral tentu. Integral tentu merupakan integral yang menjadi limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Dengan rumus integral BA, B ini adalah batas maksimum, dengan yang di atas adalah batas maksimum dan A yang di bawah batas minimum. Fx dx, Fx kemudian diintegralin B sama dengan A sama dengan F dikali B dikurang F dikali A, seperti contoh. Integral dengan nilai maksimum 2 dengan nilai minimum 1. 6x pangkat 2 dx sama dengan 2x pangkat 3 21. Nah, ini kita naikin dulu.
Ini kita integralin dulu, baru kita pakai yang nilai maksimum nilai minimumnya. Nah, akhirnya kita dapatkan hasil 14. Itu integral tentu dan tak tentu. Kemudian kita langsung ke penerapan integral untuk menentukan kondisi perekonomian. Adalah kondisi pertama surplus konsumen, merupakan kondisi di mana konsumen mampu membeli di atas harga pasar. Seperti contoh ketika saya mampu beli ayam 30.000, tapi di pasar hanya dijual dengan harga 15.000. Dengan rumus konsumen surplus integral maksimum QE dan minimum 0, FQ, DQ, min QE, dan PE. Yang kondisi kedua itu ada surplus produsen. Kondisi di mana produsen menjual barang di atas harga normal. Jadi ketika produsen itu menjual, misalkan produsen baju menjual harga 110.000, tapi ketika dia kalkulasikan, sebenarnya dia bisa mendapatkan untung dengan menjual sebenarnya 100.000 aja udah untung gitu. Nah, itu adalah kondisi surplus konsumen. Dengan catatan, ini kan segitiganya ke bawah dan ini segitiganya ke atas. Maka tentunya kalau misalkan kita gabungkan, dia akan menemukan satu titik. Nah, titiknya adalah di sini. Ini adalah disebut sebagai titik equilibrium. Nah, surplus produsen memiliki dua rumus, yakni produsen surplus sama dengan QE/PE. QE/PE itu apa? Tingkat harga pasar adalah PE atau QE, jumlah barang di pasar. Dengan integral maksimum QE sampai dengan minimum 0, FQ, DQ, atau PS, integral dengan nilai maksimum PE, dan yang bawah ini FP, DP, FQ, FP ini tergantung soal ya. Kalau misalkan yang ditanya Q, ya pakai yang pertama nih. Kalau misalkan surplus konsumen sama produsen yang ditanya, yang diketahui adalah Q, maka pakai yang rumus yang atas. Kalau misalkan dalam soal diketahui yang P, maka pakai rumus yang bawah. Nah, jadi itu saja materi dari diferensial dan juga integral. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.